Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusli Buton dengan NPM 0227241191 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3M. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, topik ini adalah sebuah materi yang membahas dua fokus utama, yaitu tantangan dan peluang. Membahas berbagai hambatan yang masih dihadapi industri keuangan dan perbankan syariah, seperti kurangnya literasi masyarakat, keterbatasan produk, infrastruktur digital yang belum merata, skala industri yang masih lebih kecil dibandingkan konvensional, regulasi dan SDM yang perlu terus diperkuat. Peluang menyoroti potensi besar yang dimiliki industri syariah di Indonesia, yaitu jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tren halal lifestyle yang terus meningkat, dukungan kuat dari pemerintah dan Bank Indonesia, perkembangan teknologi keuangan atau fintech syariah, potensi integrasi dengan industri halal global. Jadi materi ini pada dasarnya ingin menjelaskan bagaimana kondisi terkini sektor syariah di Indonesia, apa masalah yang masih dihadapi, dan bagaimana peluang besar yang dapat dimanfaatkan agar industri ini tumbuh lebih cepat, kuat, dan berkelanjutan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana perkembangan industri keuangan syariah, apa hambatan yang masih dialami secara peluang besar yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah di masa depan. Jadi video ini dirancang untuk memberikan wawasan yang komprehensif sehingga Anda memahami landscape keuangan syariah secara jelas, mulai dari kondisi saat ini, faktor internal dan eksternal, hingga arah pengembangan ke depan. Bagaimana umum keuangan dan perbankan syariah? Keuangan dan perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama larangan riba, gharar, dan masyir. Sistem ini mengutamakan pembiayaan berbasis aset, pembagian risiko, serta prinsip keadilan dan keberlanjutan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pangsa pasar perbankan syariah telah meningkat, walaupun masih berada di bawah bank konvensional. Regulasi juga semakin jelas, teknologi digital semakin berkembang, dan masyarakat semakin peduli pada produk keuangan yang sesuai syariah. Industri keuangan syariah di Indonesia terdiri dari berbagai entitas seperti Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, BPRS, lembaga keuangan bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, hingga fintech syariah. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang harus ditangani secara sistematis. Nah, tantangan utama keuangan dan perbankan syariah. Jadi, pertama, literasi dan edukasi masyarakat yang masih rendah. Salah satu tantangan terbesar adalah literasi keuangan syariah yang masih jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan secara umum. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Sebagian masih beranggapan bahwa bank syariah hanya mengganti nama, bukan mengganti nama bunga menjadi margin. Sebagian lagi belum memahami konsep akad bagi hasil atau alur transaksi sesuai syariah. Rendahnya literasi membuat masyarakat belum memiliki motivasi kuat untuk beralih ke produk syariah. Yang
kedua, skala industri yang masih kecil. Nah, jika dibandingkan dengan total aset industri perbankan nasional, aset bank syariah masih lebih rendah. Hal ini berakibat pada beberapa hal, yaitu jangkauan layanan yang luas, kemampuan ekspansi yang terbatas, inovasi produk yang bergerak lebih lambat, skala industri yang kecil membuat perbankan syariah harus bekerja lebih keras untuk bersaing dengan bank konvensional yang sudah mapan. Dan yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Meskipun prinsip syariah yang dengan model pembiayaan, banyak bank syariah cenderung menggunakan akad yang paling aman dan berisiko, seperti murabah, sementara pembiayaan paling kecil seperti mudharabah dan musyarakah relatif sedikit digunakan karena memiliki risiko yang lebih besar dan memperluas pengawasan lebih ketat. Padahal inovasi perlu sangat dibutuhkan agar bank syariah bisa menjangkau sektor produk seperti UMKM lebih optimal. Dan yang keempat, tantangan regulasi dan harmonisasi kebijakan. Regulasi keuangan syariah saat ini sebenarnya cukup berkembang, namun harmonisasi antara standar syariah, aturan OJK, dan DPS masih terus membutuhkan perbaikan, terutama standarisasi akad, pengaturan fintech syariah, integrasi ekosistem halal. Dengan regulasi yang lebih seragam, industri syariah dapat bergerak lebih cepat. Dan poin kelima, ketersediaan SDM syariah yang kompeten. SDM di industri syariah harus menguasai dua hal sekaligus, kompetensi di muamalah, pengetahuan teknis perbankan modern. Namun tenaga profesional dengan kombinasi tersebut masih terbatas. Akibatnya inovasi produk dan kualitas banyak masih belum optimal. Dan yang keenam, kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional. Bank konvensional memiliki keuangan dari segi modal besar, teknologi canggih, dan jaringan luas. Untuk bersaing, bank syariah harus memiliki value profesion yang kuat, misalnya layanan personal, integrasi digital, kemudahan transaksi, serta keberpihakan kepada sektor UMKM. Peluang besar keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 230 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Ini adalah modal demografis terbatas untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Jika kesadaran masyarakat meningkat sedikit saja, dampaknya terhadap pertumbuhan industri syariah akan sangat signifikan. Dan yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi semakin kuat. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah, mulai Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKKS, blueprint pengembangan ekonomi syariah, program penguatan industri halal dan keuangan syariah. Dengan dukungan kebijakan, pertumbuhan industri dapat bergerak lebih cepat dan terarah. Dan ketiga, perkembangan teknologi dan fintech syariah. Digitalisasi membuka peluang yang sangat besar. Fintech syariah mulai berkembang melalui peer-to-peer lending syariah, gateway syariah, microfinance digital, teknologi blockchain untuk verifikasi akta.
Digitalisasi membuat layanan syariah lebih mudah diakses oleh generasi muda dan pelaku UMKM. Dan poin keempat, integrasi dengan industri halal nasional. Perbankan syariah memiliki peran besar dalam mendukung industri halal seperti makanan halal, pariwisata halal, farmasi halal, kosmetik halal, fashion muslim, dengan ekosistem halal yang komprehensif. Keuangan syariah mendapat pasar yang luas. Yang kelima, kebutuhan pembiayaan UMKM. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia. Membandingkan syariah berpotensi menjadi fasilitator pembiayaan UMKM berbasis risk sharing yang lebih adil dan berlanjut. Dan poin ke-6, meningkatkan tren halal lifestyle. Generasi milenial dan generasi Gen Z semakin memilih produk yang halal, etis, transparan, dan berkelanjutan. Produk keuangan syariah cocok dengan tren ini dan memiliki peluang besar untuk berkembang dalam segmen generasi muda. Jadi dari seluruh pembahasan ini kita dapat melihat industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki dua sisi, tantangan dan peluang. Tantangan memang masih ada, mulai dari literasi rendah hingga kompetisi yang ketat, namun peluang yang jauh lebih besar, terutama dengan pendukung pemerintah, perkembangan teknologi, dan potensi pasar yang luar biasa. Industri keuangan syariah dapat menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi pada bagian akhir ini kita akan merangkum seluruh pembahasan mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Jadi kita bisa simpulkan gambaran menyeluruh tentang arah dan masa depan industri syariah. Selama sesi sebelumnya kita telah membahas berbagai aspek, mulai dari konsep dasar hingga dinamika perkembangan industri syariah. Kini kita akan mengaitkan seluruh poin utama agar semakin mudah dipahami. Jadi kesimpulan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman final mengenai posisi strategis sektor syariah dan Indonesia dan bagaimana potensi besar tersebut dapat dimaksimalkan. Jadi sebelum kita tutup, ada hal penting juga tentang tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah adalah rendahnya literasi masyarakat. Ketika masyarakat tidak memahami perbedaan mendasar dengan bank konvensional, minat terhadap produk syariah menjadi terbatas. Selain itu, skala industri yang masih kecil membuat bank syariah sulit bersaing dalam hal modal, jaringan, dan kecepatan inovasi. Hal ini berdampak pada kurangnya variatifnya produk yang tersedia. Tidak kalah penting, sektor syariah masih memerlukan peningkatan SDM, menggunakan regulasi dan penguatan infrastruktur digital agar mampu bersaing di era modern. Peluang besar di balik tantangan tersebut, peluang bagi industri syariah sangat besar. Industri Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pangsa pasar syariah luar biasa. Dokumen pemerintah dan lembaga otoritas seperti Bank Indonesia serta OJK semakin memperkuat fondasi industri ini, mulai kebijakan, regulasi, dan pengembangan ekosistem halal.
perkembangan teknologi digital membuka jalan baru bagi fintech syariah untuk tumbuh dan jangkau masyarakat secara lebih cepat dan efisien. Dan posisi strategi keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki posisi strategis sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Dengan prinsip berbagi risiko, industri ini mampu mendorong aktivitas ekonomi yang sehat dan produktif. Sektor syariah juga berpotensi menjadi pilar utama dalam pembiayaan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika peluang ini dimanfaatkan secara optimal, sektor syariah dapat menjadi instrumen inklusi keuangan yang lebih adil dan menyeluruh. Pentingnya integrasi ekosistem halal. Industri syariah tidak dapat dipisahkan dari ekosistem halal secara keseluruhan. Peningkatan permintaan terhadap produk halal membuka peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk menjadi fasilitator utama. Pariwisata halal, fashion muslim, domestik halal, dan makanan halal semuanya membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan integrasi yang kuat antara keuangan syariah dan sektor halal, pertumbuhan ekonomi syariah dapat melesat lebih cepat dan merata. Dampak teknologi terhadap perbankan syariah, yaitu transformasi digital memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana bank syariah memberikan layanan kepada masyarakat. Proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Fintech syariah hadir sebagai solusi modern untuk mengatasi kesenjangan akses layanan keuangan, terutama di daerah yang belum terjangkau perbankan tradisional. Dengan pemanfaatan teknologi blockchain, artificial intelligence, dan otomatis, proses produk syariah dapat berkembang lebih inovatif dan komprehensif. Arah pengembangan masa depan. Jadi di masa depan, industri syariah perlu fokus pada 3 hal utama: peningkatan literasi, digitalisasi layanan, dan penguatan SDM. Ketiga hal ini menjadi fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan industri syariah. Perbankan syariah juga harus mampu menghadirkan produk yang lebih variatif dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Kolaborasi antara pemerintah regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk mempercepat akselerasi sektor ini. Dan ada juga peran pemerintah dan regulator. Pemerintah dan regulator memiliki peran vital dan dalam mengarahkan pertumbuhan industri syariah melalui kebijakan strategis yang menantang regulasi yang mendukung inovasi. Dengan adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pengembangan sektor syariah menjadi lebih terarah dan terkoordinasi lintas sektor. Regulasi yang jelas, konsisten, dan adaptif akan menjadi penggerak bagi investor, pelaku usaha, dan masyarakat untuk lebih percaya pada industri syariah. Pentingnya kolaborasi pelaku ekosistem. Jadi pertumbuhan industri syariah tidak dapat dilakukan oleh perbankan saja. Semua pelaku dalam ekosistem mulai dari UMKM, startup, lembaga pendidikan, hingga komunitas masyarakat harus terlibat. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, maka semakin cepat industri ini berkembang, termasuk kolaborasi antar bank syariah sendiri untuk
memperluas jaringan dan efisiensi operasional. Melalui kerjasama yang harmonis, ekosistem syariah nasional dapat lebih solid dan memiliki daya saing global. Jadi untuk penutup, secara keseluruhan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan yang nyata, tetapi peluang yang terjadi jauh lebih besar dengan langkah strategis yang tepat. Sektor syariah mampu berkembang pesat dan menjadi kekuatan utama perekonomian. Kunci ada pada peningkatan literasi masyarakat, inovasi produk, pemanfaatan teknologi, serta dukungan penuh dari pemerintah dan regulator. Dengan optimisme dan kerja keras bersama industri syariah dapat terus bertumbuh, memberikan kesejahteraan dan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Itulah kesimpulan dan pentingnya juga literasi masyarakat agar lebih memahami sistem ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Bagaimana kurangnya SDM sehingga kurangnya pemahaman tentang perbankan syariah di Indonesia. Jadi kita bangga menjadi Indonesia karena dengan penduduk Islam yang lebih banyak, maka semakin meningkat juga keuangan di Indonesia. Semoga itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, dan jangan lupa sharing ke teman-teman, bagikan sebanyak-banyaknya, like, subscribe, sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan saya akan menjadi YouTuber terbaik. Pokoknya dukungan terus saya sehingga saya menjadi YouTuber memiliki hasil. Semoga kita sama-sama menguntungkan. Dan ini kurang lagi 3 menit untuk pas 25 menit. Jadi kita sebelum kita tutup, kita pantun dulu. Ikan hiu makan permen sangat tidak mungkin, bro. Oke, mungkin itu saja ya. Kembali lagi bersama saya, semoga saya menyenangkan. Dan apa ya, jangan lupa ya, komen sebanyak-banyaknya, karena ini tugas UAS. Saya sedikit curhat karena ini tugas yang tapi jangan lupa dengan tadi bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan sangat kaya. Jadi kesimpulannya tadi, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan yang nyata, tetapi peluangnya tersedia jauh lebih besar dengan langkah strategis yang tepat. Sektor syariah mampu berkembang pesat dan menjadi kekuatan utama perekonomian. Nah, kuncinya ada pada peningkatan literasi masyarakat, inovasi produk, pemanfaatan teknologi, serta dukungan penuh dari pemerintah dan regulator. Dengan optimisme dan kerja keras bersama, industri syariah dapat terus tumbuh, memberikan kesejahteraan dan menjadi bagian penting dari pengembangan
perkembangan nasional yang keadilan dan berkelanjutan. Ya, mungkin itu, semoga kita bisa semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.